Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan suratan nama ba'du. Kita berjumpa lagi di pelajaran jarak jauh ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun Umi di rumah alhamdulillah dalam kondisi sehat ya. Terus kalian berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, cepat hilang ya, sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah seperti biasa. Oke, untuk pelajaran hari ini kita masuk ke bab selanjutnya. Kalau kalian lihat di LKS itu masuk ke bab 11 ya, perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jika kalian belajar di semester 1, mungkin kalian sudah pernah mendengarkan pembahasan dari Umi tentang perjuangan Nabi Muhammad di periode Mekah ya. Mulai dari Nabi Muhammad itu dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh siapa saja keluarganya, silsilahnya sampai beliau berdakwah ya. Kemudian di bab selanjutnya hari ini kita masuk ke perjuangan Nabi Muhammad periode Madinah. Nah, bagaimanakah kisah perjuangan Nabi Muhammad ya, ketika Nabi Muhammad itu mengalami banyak sekali gangguan di Mekah ya, sebab-sebab Rasulullah itu hijrah. Nah, kalau kalian mendengar kata hijrah, mungkin kalau zaman sekarang sudah modern ya, sudah sudah sering kita dengar kata hijrah itu yaitu berpindah. Namun sebetulnya kata hijrah itu berasal dari kata hajaro ya, yang artinya memutuskan hubungan. Namun hal ini di spesifik lagi pengertiannya jadi berpindah ya, berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain ya, tentunya mengharapkan kondisinya lebih baik daripada sebelumnya begitu. Jadi berpindah itu tidak hanya berpindah dari yang tadinya jelek menjadi baik, tapi berpindah tempat pun bisa disebut dengan hijrah ya. Nah, oleh sebab itu berpindahnya Nabi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu ada sebab-sebabnya, yang mana sudah dipaparkan ya di sini secara singkat dan jelas di LKS kalian pun sudah ada di halaman 35 ya. Ada 4 sebab-sebab Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Yaitu adanya tekanan dari kafir Quraisy ya, yang mana sebetulnya yang paling menjadi titik core intinya itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena kondisi Madinah itu diharapkan lebih baik begitu ya, dan di sana akan membawa kebaikan sehingga agama Islam itu lebih menyebar begitu ya, lebih banyak tersebar begitu. Adanya tekanan dari dan siksaan oleh kafir Quraisy. Kemudian yang kedua juga di sana kan pada saat itu terjadi yang namanya Ummul Hasni ya, yaitu hari dimana disebut tahun duka cita, yang mana istrinya Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah yang paling setia menemani dari nol itu wafat. Kemudian pamannya pun Abu Thalib wafat juga. Makanya di sana disebut dengan Ummul Hasni, tahunnya duka cita. Kemudian yang ketiga adanya baiat ya di sini, baiat dari umat Islam Madinah. Kemudian yang keempat terjadinya pemboikotan sih oleh kaum Quraisy begitu. Oke, di sini kondisi kota Madinah nih. Jadi kondisi kota Madinah sebelum kedatangan Nabi, Madinah itu sebetulnya nama kotanya sebelum
hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu namanya Yastrib ya, bernama kota Yastrib. Kemudian kondisi tanah di Madinah itu sangat subur. Para penduduknya memiliki usaha pertanian, kemudian perdagangan dan beternak. Jadi memungkinkan mungkin pada saat hijrah itu lebih nantinya diharapkan lebih berkembang begitu ya Islam itu, dan dakwah Rasulullah itu lebih maju. Kemudian terdapat dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan di sana. Nah, tujuannya pun salah satunya adalah menjadikan mereka itu akur ya, menjadikan mereka itu saling tidak bermusuhan, yaitu suku Aus dan juga suku Khazraj ya. Nah, peristiwa Nabi Muhammad SAW ke Madinah di sini ya. Kisah hijrah Nabi diawali dengan kejadian baiat ya, betul ya, yang tadi ini secara singkat banget. Kalau tadi empat-empatnya itu diantaranya sebab-sebabnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tapi Nabi Muhammad juga kan di sana membawa suku ya. Ada yang ikut, pengikut Rasul yang ikut hijrah ya. Apa itu? Disebut kaum muhajirin ya di sana pun. Jadi Nabi Muhammad itu nggak sendiri, tapi dengan kaumnya gitu. Ada pengikut Nabi Muhammad, kemudian dari Mekah ikut ke Madinah, namanya kaum muhajirin. Kemudian dalam proses hijrahnya, beliau dan Abu Bakar singgah di Gua Hira selama 3 hari. Lalu di tengah perjalanan menuju Madinah, beliau membangun masjid ya, yang bernama Masjid Quba. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara fisik ditandai dengan dibangunnya Masjid Nabawi ya, begitu. Karena memang langkah awal di sana ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah itu ya mendirikan masjid begitu ya, karena masjid itu pada zaman dahulu sangat bermanfaat sekali ya. Tidak hanya kalau sekarang kan masjid-masjid itu kosong ya, tandanya akhir zaman itu masjid itu kosong, tapi mall itu penuh ya. Mall itu banyak orang-orang biasanya, tapi masjid kosong. Kita lihat sholat subuh paling yang sholat 5 orang, 10 orang begitu ya. Kadangkala jangan subuh lah, zuhur misalkan atau asar ya. Kalau tidak bukan bulan puasa mungkin jarang sekali ya melihat orang-orang yang datang ke masjid gitu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal pada waktu itu masjid itu sangat berguna ya, entah itu untuk bermusyawarah ya, sebagai kantor, kemudian tempat belajar, menuntut ilmu, kemudian ibadah juga tentunya. Nah, jadi sangat berguna sekali. Oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad hijrah, langkah utamanya yaitu membuat masjid. Lanjut ya pembahasannya. Sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Yang pertama melalui kegiatan perdagangan ya, tentunya ya. Prinsip ajaran Islam dalam berdagang itu memberikan kemudahan, melarang iktikar, melarang praktek riba, jadi untungnya tidak terlalu besar begitu ya. Bersifat kasih sayang dan menjauhi jual beli yang goror. Melalui sistem ekonomi sosial ekonomi, pendapatan utama pada masa pemerintahan Rasulullah adalah primer, yaitu pendapatan dari zakat, dan sekunder, yaitu uang tebusan tawanan perang, harta karun, kemudian harta rampasan perang, harta wakaf, zakat fitrah, sodako, dan denda atau dam haji ya. Nah, ini melalui sistem sosial ekonomi ya. Ini secara singkatnya saja Umi jelaskan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ya. Kemudian setelah itu meneladani perjuangan Nabi dan sahabat di Madinah, mencontoh perjuangan Nabi SAW dengan perancangan yang matang, kerjasama yang baik, kemudian keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, jalinan persaudaraan, dan bangga sebagai Muslim. Kayak sebetulnya masih banyak ya cerita-cerita ketika Rasulullah itu di Madinah ya, entah itu perjalanannya, kemudian dakwah Nabi Muhammad ya,
sampai menjalin hubungan persahabatan ya antara kaum muslimin dengan non muslimin, kemudian dengan menyusun piagam Madinah ya sampai itu. Nah, Umi harapkan kalian di rumah itu bisa membuat timeline ya. Timelinenya harusnya di karton atau di HPS ya. Timeline itu buatlah garis lurus secara horizontal ya ke samping. Nah, kemudian di sana judulnya dikasih judul Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, yang pertama kali kalian kerjakan itu timeline garis, kemudian satu ya di sini peristiwa apa yang terjadi ketika pertama kali Rasulullah itu hijrah, misalkan sebabnya apa. Nah, kemudian tulis lagi yang kedua berita gembira dari kota Yastrib misalkan ya, di sana apa dulu Nabi Muhammadnya ya. Kemudian yang ketiga terus perjalanan hijrah Rasulullah seperti apa, sampai beliau berdakwahnya seperti apa, apakah ada rintangannya. Kemudian sampai ujung-ujungnya Rasulullah itu mendirikan atau menyusun piagam Madinah ya sampai terakhir. Nah, sampai bertemu dengan nanti ceritanya Khulafaur Rasyidin. Nah ya, oke, mungkin nanti Umi berikan contoh lah ya berupa foto di melalui grup saja Umi fotokan nanti. Ini kalian contoh timelinenya seperti ini. Karena kenapa? Timeline itu bisa memudah kalian untuk mengingat peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dan kisah-kisah apa yang harus kalian ketahui ya tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dan juga dakwahnya Rasulullah ketika di Madinah. Oke, gitu ya. Ya, intinya sebab-sebabnya perjuangan Rasulullah itu sudah kalian ketahui. Kemudian perjalanan hijrah Rasulullah di Madinah itu mungkin kalian nanti bisa digambarkan di timeline. Boleh kalian membaca halaman 36 sampai dengan halaman 37 ya. Di sana beginilah materi untuk bab 11 ya, hijrahnya Nabi Muhammad di kota Madinah. Oke, selanjutnya nanti kalian kerjakan dulu tugasnya dan kita sambungkan ke sejarah, masih sejarah ya. Terakhir kita sejarah karena bab 13 sudah kita pelajari ya di awal semester. Oke, mungkin itu yang dapat Umi sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.